Nah, itu dia masalahnya. Sama halnya kalau misalkan kita mau mulai olahraga nih. Kalau misalkan kita latihannya langsung yang berat, ngerasa terpaksa nggak? Oke, pada fokus, senyum dong, jangan cemberut. Buat yang mungkin mau olahraga, kenali tubuh kalian, terus udah gitu juga fokus ke tujuan kalian buat latihan itu buat apa. Kalau misalkan kalian mau build muscle, artinya kalian angkat beban. Dengan latihan-latihan tadi itu juga kalian bisa kok build muscle. Tapi kalau kalian butuh tempat yang lebih proper, artinya kalian datang ke gym. Tapi kalau misalkan kayak tadi nih, lari, ya mungkin kumpul komunitas, boleh ketemu teman-teman yang sefrekuensi, itu bisa menunjang dan membuat buat kalian tuh lebih konsisten. Gitu. Oke, gantian dengan tangan yang satunya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tarik tangannya ke belakang dan tarik sikunya. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah mulai keringetan? Udah. Ini baru pemanasan, belum selesai pemanasannya. Lanjut ke bagian lower. Sekarang posisikan kakinya terus dibuka ke samping. Nah, buka ke samping sebenarnya tapi tarik lagi. Ya, kayak gitu. Lagi. Sampai 8 kali. Fokus. Buka lagi. 3 kali lagi. Ayo, fokus. 2 kali lagi. Oke, there you go. Lanjut ke kaki yang kiri. Buka kakinya,
buka. Yuk, hitung bareng-bareng boleh. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita lanjut ke gerakan pertama ya. Karena kan tadi di awal aku bilang kita gerakannya gerakan jumping jacks. Nah, sebelum kita masuk ke gerakan nih, kalian ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan sebelum masuk gerakan, kalau misalkan kita nggak stretching dulu itu boleh nggak sih Kak? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sebaiknya kita harus yang namanya warm up dulu. Untuk apa? Untuk mengurangi cedera. Oh, mengurangi cedera. Ya, karena kalau misalkan, kenapa sih dibilang boleh aja? Karena kalau misalkan latihan itu kan bisa di mana aja. Yes. Terus kalau misalkan kita nggak lagi yang benar-benar dalam kondisi olahraga nih, misal kita lagi di mana aja deh, contoh kita lagi nongkrong, ya nggak apa-apa sih, nggak pakai pemanasan, langsung aja gerak. Tapi kan setidaknya tubuhnya tetap aktif gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini gerakannya latihan circuit training, jadi habis jumping jacks 30 detik, nanti kita akan gerakan lanjut ke squat. Jadi jumping jacks nih 30 detik ya kan, habis itu lanjut ke squat. Habis squat kita lanjut ke plank. Nah itu 30 detik, jadi jumping jacks 30 detik, squatnya 10 repetisi, dan planknya sekitar 30 detik. Oke. Dan restnya nanti 2 menit. Oke, kita lanjut ya. Let's go. Oke, buat teman-teman yang di rumah juga bisa ngikutin. Kalau misalkan mau latihan bareng saat ini juga, yang lagi nonton kalian bisa ngikutin bareng ya. Oke? Yuk. Tetap diatur nafasnya, tarik nafas, buang nafas, jangan lupa fokus. Oke, gerakannya masih seperti ini ya, terus ya. Masih ada 15 detik lagi, tetap fokus, nafasnya diatur. Oke, sekitar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Oke, udah mulai berasa ya. Kita lanjut ke squat. Langsung nih, langsung 10 repetisi ya. Yuk, oke. 1, 2, good. 3, fokus. Inhale, push, exhale. Inhale, push, exhale. Inhale, push, exhale. 5 kali lagi yuk. Fokus. 4, 3, 2, 1. Oke, mulai berasa. Kita lanjut ke gerakan berikutnya. Kita langsung plank. Ya, set up position. Tangannya di samping dulu ke kanan. Kanan taruh di sini. Terus posisikan kakinya ke depan lurus. Usahakan perutnya jangan bokongnya jangan naik. Oke. Perutnya turun. Taruh tangannya di sini, taruh sikunya. Oke. Bokongnya turunin dulu, ya. Oke, aku lihat formnya dulu deh ya. Oke. Turunin sedikit. Tahan, naikin dikit. Yes. Oke. Timer, yuk. Yuk, mereka udah nahan tuh, yuk. Oke. Sambil diatur nafasnya. Fokus. Fokus. Tahan perut. Di lock. Jangan sampai turun bokongnya. Fokus. Ayo, bisa. Teman-teman yang di rumah juga pasti bisa kok. Fokus ya. Masih ada waktu. Ayo fokus, fokus. Jangan sampai jatuh bokongnya. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Kita rest dulu 2 menit ya. Nah, tadi kan udah masuk di awal jumping jacks. Habis itu kita lanjut squat. Habis itu kita plank. How do you feel? Itu kerasa banget sih Kak. Oke. Terus apa lagi? Kalau jumping itu. Jumping jack. Itu kerasa di back. Oke. Di ini kaki. Yes. Di kaki. And then kalau yang plank itu kerasa di perut. Oke. Squat. Squat itu yang tadi yang kita posisinya naik turun itu ya, squat. Itu berasa banget. Berasa di paha ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita latihan seperti ini rutin, apalagi dengan kesibukan kita,
itu justru membantu kita lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya kayak misalkan nih, tadi kan jumping jack, itu namanya latihan kardio tuh. Oke. Terus kita lebih, apa ya namanya, latihan kardio itu kan seperti ini ya. Kalau misalkan kita rutin, pasti sering begadang nih ya. Iya betul. Nah itu kan jadinya dengan olahraga tidur kita juga jadi lebih teratur. Oke. Terus kalau misalkan kayak tadi body weight-nya squat, penguatan otot ini paha, itu juga bisa apa namanya ya, kayak otot-otot yang di tubuh kita, otot kaki itu untuk menopang tubuh kita bagian atas. Nah gitu. Terus kalau untuk latihan perut tadi plank, itu untuk core kita. Jadi kan tubuh kita ini ada yang namanya otot inti nih. Intinya kan di sini nih. Jadi kalau misalkan kita bergerak, nah itu kan semuanya pakai core. Oh, I see. Ya, nah jadi dia stabil antara latihan kardio, latihan otot kaki, lower body, terus masuk ke otot inti untuk keseluruhan. Jadi ini sebenarnya latihan circuit training yang full body workout. Oke. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Atau misalnya selama ini gimana nih? Atau kegiatan seharinya atau capek kah? Atau begadang kah? Atau apa gitu misalnya? Boleh dong diceritain. Ada. Apa tuh? Tuh kadang suka main turnamen atau futsal, tapi Mm-hmm. males kayak buat pemanasan. Oke, kenapa? Setelahnya habis itu cedera. Ah, tuh. Tadi kan ada pertanyaannya tuh. Iya. Kalau nggak pemanasan gimana tuh? Itu dijawab sama si Ara. Kak, aku juga kalau misalkan aku jogging nih Kak, itu kenapa ya? Aku udah sering jogging tapi kenapa pernapasan aku tuh masih nggak bisa gitu, nggak kuat gitu. Kamu joggingnya gimana dulu nih? Aku joggingnya hampir tiap kayak satu minggu bisa 4 kali atau 3 kali every morning gitu. Oke, tapi kalau misalkan kamu jogging, kamu dengan intensitas yang rendah atau langsung nge-push? Langsung nge-push. Nah, itu dia masalahnya. Sama halnya kalau misalkan kita mau mulai olahraga nih. Kalau misalkan kita latihannya langsung yang berat, ngerasa terpaksa nggak? Iya sih. Ngerasa terpaksa kan? Iya. Tapi kalau kita melakukan intensitas latihan olahraga yang dengan kondisi yang maksudnya pelan-pelan, step by step, nyaman nggak? Nyaman. Nah, makanya kalau misalkan kita olahraga itu jangan jadikan paksaan, tapi happy. Oh. Makanya kenapa sih orang bisa konsisten olahraga? Karena mereka happy. Yes, kayak I Nah. want to olahraga Yes, kan, gitu. bukan I have to. Nah, lanjut ya. Oke, Ini lanjut. putaran kedua. Yuk. Kita lanjut ke putaran kedua. Oke. Tadi juga ada beberapa edukasi yang seputar tentang kebugaran dan bagaimana kita terus aktif. Sekarang kita lanjut ke putaran kedua, jumping jack lagi, squat lagi, lalu plank. Oke? Oke. Yuk. Go. Yuk, fokus ya. Jangan lupa nafasnya tetap diatur. Dibikin happy aja ya, karena latihan ini bukan paksaan. Tapi ini adalah kebutuhan. Oke? Fokus. Ada 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke push up. Yuk, set position. Oke, yuk. 1, 2, fokus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut ke plank. Posisikan kaki dan tangan kanan sama kirinya. Ingat, posisi perutnya jangan sampai, posisi bokongnya jangan sampai naik. Ayo, posisikan dulu. Oke, tunggu. Di sini kadang suka rancu emang. Gak apa-apa, aku benerin dulu, turun sedikit. Turun lagi. Oke, yuk, go. Oke, fokus ya. 30 detik. Tahan. Kunci perut, tetap diatur nafasnya. Fokus. Ayo, bisa. Ara udah mulai bergetar ya tangannya. Semangat ya. Oke, masih ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, putaran kedua. Gimana putaran kedua? Lebih berasa. Lebih berasa, oke. Tapi tadi kan aku mau ngobrol sama si Ara dulu nih. Kan kamu bilang olahraganya apa namanya? Main bola. Iya betul.
Nah, apa kerasa nggak? Maksudnya ceritain dong bedanya latihan seperti ini dengan main bola. Bedanya kalau futsal kan lebih ke fokus ke kaki. Jadi yang kayak kita lakuin tadi tuh kayak jarang-jarang. Oh, kalau misalkan warm up jarang juga. Jarang. Kenapa? Kadang rame-rame. Ha-ha. Tergantung teman sih sekarang. Oke. Tapi kalau misalkan menurut kamu dengan latihan kayak gini efeknya maksudnya yang kamu rasain 2 putaran nih, apa tuh? Berasa di kaki, Oke. perut. Terus ada lagi? Udah. Udah. Siap-siap yang namanya DOMS ya. Tahu nggak DOMS? Nggak tahu. Jadi DOMS itu tadi kan Ara bilang jarang olahraga, terus tadi juga udah mulai berasa. Nah, DOMS itu tuh sebenarnya ketika kita tidak pernah latihan. Nah, ini kan tiba-tiba latihan nih. Pagi-pagi kita nih seru-seruan di sini latihan. Nanti biasanya karena tidak pernah dilatih, dia bakalan kalau bahasa awamnya gini, ototnya lagi dalam keadaan robek gitu. Tapi nggak yang parah banget, tapi tetap ada rasa sakit. Gitu. Itu singkatnya DOMS. Oke, lanjut lagi ya. Ini yang terakhir nih, putaran terakhir. Oke, yuk. Oke, teman-teman yang di rumah juga pasti siap ya. Yuk, go. Oke. Pada fokus. Senyum dong. Jangan cemberut. Fokus. Masih ada waktu 15 detik lagi. Tetap semangat. Tetap senyum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, set position buat squat yuk. Oke, lanjut yuk, fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one. Oke, go, langsung plank. Oke. Ingat bokongnya jangan sampai naik. Oke, atur timer dulu. Go. Kunci perutnya. Fokus. Tahan. Tetap diatur nafasnya. Fokus. Ayo kalian kuat. Jangan sampai turun bokongnya. Oke. 10 detik lagi yuk, bisa yuk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, finish. Berasa juga ya? Oke. Berasa ya? Iya, berasa banget, Kak. Nah, sebenarnya kan sesimpel ini. Tapi orang mau latihan kalau ada temennya. Tuh. Bener kan? Kalau misalkan sendirian mau nggak? Enggak. Enggak kan? Emang itu problem sih. Cuman latihan kayak gini sebenarnya sangat-sangat efektif untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari, kebugaran kita. Tapi dengan syarat sering-sering dilakuin. Berapa sih durasinya? Sebenarnya nggak lama sih, bebas yang penting. Jadi gini, ada yang namanya mendingan bergerak daripada diem aja. Jadi mau 15 menit, mau 20 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, terserah. Yang penting waktunya itu, kan waktu 24 jam sehari. Masa sih nggak ada waktu buat olahraga? Nah, kita ngelakuinnya happy ya. Bener. Jadi kayak misalkan aku cuma punya waktu 15 menit nih. Ya udah, kayak tadi juga bisa kok 3 variasi. Tapi happy. Terus kita nggak ada dalam paksaan gitu. Terus habis itu nanti bosen gerakannya, cari gerakan lain atau cari teman yang mungkin punya vibes yang sama. Terus latihan bareng, nambah tuh nanti variasinya, mungkin olahraga yang lain kayak gitu. Oke. Kak, tadi kan pas aku plank gitu kan, nah terus aku tuh ngerasa kayak kaki aku tuh sakit gitu Kak. Nah, apa aku salah atau gimana? Kak, tadi kan kamu kan sempet lihat gimana sama aku. Nah, coba ulang lagi, yuk set position planknya. Oke. Kayak gini Kak? Ya, posisinya coba dari tangan dulu, tangannya dulu dua-dua. Oke, kakinya rapatin sedikit aja. Berarti rapat ya? Sedikit aja. Terus coba tekuk tangannya. Lagi, satu lagi. Oke, posisikan seperti ditonjok perutnya. Seperti ditonjok. Terus tahan di situ. Coba, aku hitung sampai 10 ya. Tahan ya. 1, 2, 3, 4,
5, ingat perutnya kayak ditonjok, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang sakit nggak pahanya? Masih ada? Nggak ada kan? Lebih di perut. Nah, kenapa bisa sakit? Karena formnya tadi kurang tepat. Bisa jadi karena kamu posisi perutnya tidak seperti ditonjok. Oke. Berarti di-lock tahan gitu di-lock, ya? ditahan. Jadi posisi badannya itu tuh kayak gitu, kayak kita gitu kayak ditonjok. Ya, Nah, itu untuk form yang tepat saat kita melakukan plank. Makanya yang kena itu di core. Kalau misalkan sampai pahanya sakit, biasanya posisinya jadi turun. Makanya nggak kena di sini, nggak kena di perut. Gitu. Aku mau nanya dong, Kak. Oke. Tadi kayaknya aku squat jamnya salah deh. Yang benar tuh kayak begini atau dengkulnya maju ke depan atau ke belakang? Oke. Coba set position sejajar dengan bahu kakinya. Oke, udah. Oke. Nah, coba. Bener kok? Coba naik. Up. Oke. Turun. Up. Coba pas turun tarik nafas. Tarik nafas. Up, buang nafasnya. Lagi. Inhale. Push. Exhale. Lagi. Inhale. Push. Exhale. Berasa nggak di bagian paha depan? Nah, sebenarnya untuk latihan squat itu ada yang namanya, kalau bahasa anatominya itu quadriceps. Tapi bahasa Indonesianya, bahasa umum yang dipakai orang adalah ini paha depan. Nah, latihan squat itu untuk melatih otot bagian depan gitu. Oh, bukan belakang ya, Kak ya? Nah, Bukan belakang ya? kalau untuk latihan otot belakang itu beda lagi. Oh, bukan squat karena kan pas nahan tuh kayak Sebenarnya ada dia kena di sini, tapi fokus utamanya di sini. oh, oke. Gitu. Bisa kok kena glutes juga bisa, tapi lebih fokus utamanya di bagian paha depan. Oh, oke. Gitu. Ya, mas Kak. Oke. Kenapa, Kak? Aku setiap after dari kayak olahraga gitu, setelah olahraga, kenapa after effect-nya itu kayak deg-degan gitu, maksudnya heartbeat aku tuh kuat, kenceng banget, cepet banget gitu. Ya wajar dong, namanya kita kan habis bergerak. Dan pusing tuh. gitu, Kak, jadi pusing. Iya. Biasanya kalau pusing itu banyak sih faktornya. Kamu udah makan belum sebelum olahraga? Udah, oke. Kamu udah makan? Udah makan. Terus kamu gerakannya apa pas pusing? Cuman jogging aja. Jogging. Gitu. Joggingnya langsung kenceng atau kamu dari step yang setengah-setengah gitu kakinya? Step setengah-setengah dulu kalau Setengah itu. dulu, terus Iya. habis langsung lari kencang? Iya, langsung lari kencang. Nah, itu yang bikin kamu pusing. Kenapa? Saat kita lari dengan intensitas yang dari pelan tiba-tiba kencang, nafasnya kan nggak beraturan nih. Iya, ya. Nafas kalau nggak beraturan, bakalan mual dan pusing. Berarti itu wajar atau tidak wajar, Kak, dalam olahraga? Sebenarnya nggak wajar, dan itu harus dirubah dari pelan-pelan dulu latihannya. Oh. Contoh nih, ada orang nih FOMO, mau ikut runner, mau ikut running kan, terus dia ngeliatin runnersnya lain, dia nggak terbiasa latihan 5K, tapi dia mau nyobain yang 10K. Nah, otomatis kan dia nggak akan bisa ngejar yang 10K. Iya. Kenapa? Karena dia cuman kayak FOMO, pengen, wah gue juga bisa kok gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kita pelan-pelan dulu. Bahkan menuju 5K aja pun dia belum tentu bisa, karena dia mungkin tidak pernah olahraga. Hanya FOMO kan, ngelihat teman-teman, wah sepatunya kece, baju outfitnya keren-keren, terus ikutan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau menurut aku tuh orang-orang FOMO tuh malah nggak apa-apa, tapi sesuaikan dan lihat tubuhnya deh, pelajari tubuhnya juga kayak gitu. Oke, Kak. Makanya kayak misalkan juga nih, kalau misalkan teman-teman di rumah juga, buat yang mungkin mau olahraga, kenali tubuh kalian, terus udah gitu juga fokus ke tujuan kalian buat latihan itu buat apa. Kalau misalkan kalian mau build muscle, artinya kalian angkat beban. Dengan latihan-latihan tadi itu juga kalian bisa kok build muscle. Tapi kalau kalian butuh tempat yang lebih proper, artinya kalian datang ke gym. Tapi kalau misalkan kayak tadi nih, lari, ya mungkin kumpul komunitas, boleh ketemu teman-teman yang sefrekuensi, itu bisa menunjang dan membuat buat kalian tuh lebih konsisten. Oke. Gitu. Oke. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton, semoga latihan tadi yang sudah kita tampilkan ya bareng-bareng, semoga bermanfaat buat kalian, dan terima kasih juga buat Farah, buat Ara, udah latihan bareng di sini, keren banget. Mau olahraga, masih muda, keren banget. Terus juga kenapa sih kita harus olahraga? Jadi ketika kita olahraga itu adalah hal yang paling berharga di tubuh kita, karena kita maksudnya tuh untuk sehat gitu loh. Betul. Sama halnya kayak misalkan kalian mau makan apa aja terserah deh, tapi kalian sempatkan waktu untuk olahraga.
buat kalian yang mungkin punya pertanyaan, mau latihan apa lagi, mau olahraga yang seperti apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan kasih variasi-variasi olahraga yang lain yang pasti bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Oke, cantik fit. Cantik.